Seringkali kita mendengar mitos yang beredar di masyarakat bahwa cabut gigi atas dapat mempengaruhi saraf mata. Ternyata hal ini adalah anggapan yang salah. Pencabutan gigi harus dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu seorang dokter gigi. Prosedur pencabutan gigi memang menggunakan obat anestesi atau bius untuk menghilangkan rasa sakit sementara. Namun, obat anestesi yang diberikan ditujukan pada saraf yang letaknya berjauhan dengan saraf mata, sehingga proses pencabutan sama sekali tidak terkait dengan saraf mata. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Gigi Dianita H. pada Radar Surabaya. Berbeda halnya dengan infeksi pada gigi rahang atas, jika sudah terlanjur terjadi komplikasi dapat menjalar ke daerah cekungan bawah mata. Infeksi gigi yang tidak segera diobati akan semakin parah dan dapat timbul nanah. Biasanya, komplikasi ini terjadi pada pasien yang juga memiliki riwayat penyakit sistematik seperti diabetes mellitus, gangguan autoimun. Apabila ada nanah yang terkumpul di daerah tersebut akan menekan bagian mata. Oleh karenanya, apabila terdapat lubang pada gigi, segera untuk diperiksakan ke dokter gigi. Dokter gigi akan menilai kondisi gigi. Jika kerusakan, minimal akan dilakukan perawatan untuk mempertahankan gigi. Nah, jadi sebaliknya, jika kerusakan sudah menjalar ke jaringan penyangga sekitar gigi, harus dicabut untuk menghilangkan sumber infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi lebih parah. Jadi, sebelum dilakukan pencabutan, dokter gigi akan memeriksa kondisi umum pasien, seperti tekanan darah, suhu badan, dan menanyakan riwayat penyakit sistematik yang berkaitan dengan tindakan pencabutan. Dokter gigi akan menilai kondisi pasien apakah aman untuk dilakukan pencabutan atau tidak. Jika aman, akan dilakukan prosedur anestesi sesuai prosedur dan dilakukan pencabutan gigi. Kemudian, perawatan luka setelah cabut gigi juga berpengaruh terhadap kesembuhan pasien nih. Dokter gigi akan menyampaikan ke pasien hal-hal yang harus dihindari setelah pencabutan gigi, seperti tidak boleh merokok, tidak boleh sering berkumur-kumur, tidak boleh tidur menghadap bekas pencabutan, dan luka tidak boleh diberi minyak-minyakan. Pasien dianjurkan untuk minum obat sesuai petunjuk sehingga luka pencabutan pun akan sembuh sebagaimana mestinya. Tak hanya itu nih. Nah, dikutip dari Alo Dokter, cabut gigi juga kerap menjadi solusi untuk menghilangkan rasa sakit akibat penyakit gigi yang diderita. Namun perlu diketahui, cabut gigi tidak bisa dilakukan sembarangan ya, melainkan harus didasari oleh alasan yang tepat. Mulut yang tidak dijaga kesehatannya bisa menyebabkan penyakit gusi dan berujung pada kerusakan gigi. Jika Anda mengalami kerusakan gigi, cabut gigi mungkin bisa menjadi solusi terbaik untuk menghindari rasa sakit pada gigi. Sebenarnya, gigi seseorang dapat tetap bertahan hingga akhir hayatnya. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud apabila kesehatan gigi dan mulut tidak dijaga dengan baik. Pasti ada saja gigi yang rusak atau mengalami masalah dan menyebabkan rasa sakit sehingga cabut gigi pun perlu dilakukan. Ada beberapa hal alasan yang dilakukan untuk cabut gigi nih. Nah, mencabut gigi baik karena alasan medis maupun estetika. Berikut ini adalah beberapa alasan seseorang mencabut gigi yang biasa disampaikan kepada dokter gigi. Yang pertama, infeksi gigi. Infeksi pada gigi biasanya menimbulkan nyeri berdenyut yang sangat mengganggu. Sebaiknya segera kunjungi dokter gigi jika kondisi ini terjadi. Dokter gigi akan memeriksa seberapa parah kerusakan yang terjadi. Selain itu, dokter gigi akan menilai apakah infeksi sudah sampai ke bagian tengah gigi atau pulpa, yaitu lokasi pembuluh darah dan saraf. Cabut gigi pun bisa dilakukan jika dokter menilai infeksi tidak bisa disembuhkan dengan minum antibiotik atau setelah perawatan akar gigi tidak berhasil. Yang kedua, gigi bertumpuk. Siapapun ingin memiliki susunan gigi yang rapi. Sayangnya banyak hal yang bisa membuat susunan gigi tidak rapi dan bertumpuk. Faktor keturunan, efek penggunaan obat, hingga usia di atas 3 tahun, kebiasaan menghisap jempol di masa kecil, hingga perawatan gigi yang buruk merupakan beberapa hal yang mungkin menyebabkan gigi bertumpuk. Yang ketiga, gigi bungsu. Gigi bungsu yang tumbuh tidak normal ditandai dengan posisi gigi bungsu yang miring ke depan atau belakang. Posisi tidur ke arah samping, hanya keluar setengah atau terperangkap dalam tulang rahang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa sakit jika gigi bungsu bermasalah. Cabut gigi pun akan direkomendasikan demi mencegah terjadinya kerusakan gigi ataupun masalah gigi lainnya. Selanjutnya, penyakit periodontal. Seperti periodontitis,
yang adalah infeksi pada gusi dan jaringan di sekitarnya dapat menyebabkan kerusakan jaringan sekitar gigi nih. Sehingga gigi akan menjadi goyang. Saat gigi goyang, cabut gigi dapat menjadi pilihan untuk mengatasinya. Kemudian, mengganggu kesehatan tubuh. Cabut gigi mungkin perlu dilakukan pada seseorang yang mengalami infeksi gigi bersamaan dengan penyakit lainnya, misalnya pada seseorang yang sedang melakukan kemoterapi. Sistem kekebalan tubuhnya tidak dalam kondisi optimal, atau orang yang hendak menjalani transplantasi organ. Pada kondisi ini, cabut gigi perlu dilakukan karena infeksi gigi dapat membahayakan kesehatan tubuh secara umum. Oke teman-teman, itu tadi informasi tentang masalah cabut gigi yang pastinya harus dilakukan ke profesional atau ke dokter gigi ya. Jangan sembarangan asal cabut aja nih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Ismi TV News selanjutnya. Sampai jumpa.